Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Staf kantor pos yang mencuri uang BLT ratusan juta dan menganiaya atasannya ditangkap polisi. Lupa cabut kunci kontak, sepeda motor dibawa kabur pencuri dalam hitungan detik. Takut ditindak, sejumlah pengendara motor memilih putar balik dan masuk ke jalan lorong. Cuaca ekstrim di Makassar menyebabkan satu pohon besar yang berada di lingkungan kantor gubernur tumbang. Kejadian itu mengakibatkan sejumlah mobil milik pegawai Pemprov Sulawesi Selatan yang terparkir tertimpa pohon. Parkiran timur. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Makassar pada Sabtu sore mengakibatkan sebatang pohon jenis eboni tumbang. Pohon besar ini tumbang di area parkir kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang. Kondisi pohon yang tumbang melintang dan menimpa 4 unit mobil yang sedang terparkir. Peristiwa ini terjadi ketika area parkir sebenarnya cukup ramai karena adanya kegiatan ujian sertifikasi pejabat eselon di salah satu ruangan kantor Gubernur. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena seluruh pemilik mobil berada di dalam ruang gedung. 4 mobil pegawai Pemprov Sulawesi Selatan mengalami kerusakan yang cukup serius, terutama 1 unit mobil yang rusak parah. Kerusakan terjadi di bagian kaca depan dan belakang yang pecah total, serta kap mesin yang penyok tertimpa batang pohon yang diperkirakan panjangnya mencapai 30 meter. Ya, kami sudah melakukan pembersihan dengan memotong ranting-ranting yang besar, batang-batang yang besar. Kemudian nanti mungkin hari Senin kita melakukan pengecekan terkait pohon-pohon yang dianggap membahayakan, kita lakukan pembenahan, pemotongan. Itu yang kami insya Allah. Jadi 4 mobil yang terkena ini Pak, mobil pegawai semua? Iya, mobil pegawai yang lagi ikut ujian kompetensi. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sulawesi Selatan segera melakukan evakuasi di lokasi. Mereka memotong material batang pohon tumbang menggunakan gergaji mesin serta alat pemangkas lainnya. Evakuasi ini dilakukan agar kendaraan yang tertindih dapat segera dipindahkan dan kerusakan tidak semakin parah. Petugas mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sejumlah pengendara sepeda motor di Pinrang memilih kabur dari operasi zebra Palawa yang digelar Polres Pinrang. Para pengendara takut padahal operasi itu bersifat edukasi dan persuasif. Pengendara sepeda motor yang hendak melintas di Jalan Trans Sulawesi, Pinrang, memilih putar balik atau masuk ke jalan lorong. Begitu tahu ada operasi zebra Palawa yang digelar Polres Pinrang. Meski mereka diperingatkan dengan peluit namun tak diindahkan, para pengendara tetap tancap gas. Pesepeda motor ini takut padahal operasi lebih mengedepankan edukasi kepada pengendara daripada penindakan. Sebagai langkah edukasi, pengendara yang tidak memakai helm standar akan mendapatkan helm SNI gratis. Sementara itu, pengendara yang tertib berlalu lintas diberikan apresiasi berupa coklat dan tumbler. Meski bersifat persuasif, polisi tetap akan menindak tegas pelaku balap liar dan freestyle di jalan raya. Untuk zebra ini kami lebih mengedepankan yang namanya edukasi, sosialisasi. Namun untuk penindakan kami tetap menindak tegas kepada pengendara yang balap liar, terus yang freestyle itu kami tindak tegas. Nah, yang pengendara yang tidak mengenakan helm Bu, bagaimana tadi? Pengendara yang tidak mengenakan helm untuk di hari yang melintas di sini kami memberikan helm. Dengan hadiah apa lagi tadi Bu yang Ada lengkap? coklat, ada tumbler untuk minum. Salah satu pengendara bernama Dharma mengaku mendapat apresiasi karena dinilai tertib berlalu lintas. Ya, lumayan bagus. Tadi dapat coklat karena apa Pak? Dapat coklat karena kenapa tadi Pak? Dapat surat-surat lengkap, Ya. dan patuhi lalu lintas. Langkah persuasif dan edukatif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pengendara untuk tertib berlalu lintas di jalan raya. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang.
Seorang pria di Goa ditangkap polisi karena nekat menipu menggunakan bukti transfer palsu saat tarik tunai di toko agen bank. Pelaku mengaku hasil kejahatan itu digunakan untuk membayar utang judi online. Kamera pengawas ini merekam aksi Ramli saat menipu toko agen bank di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Goa. Pelaku meminta uang tunai 1 juta rupiah. Setelah korban memberikan uang tunai, pelaku menunjukkan bukti transfer palsu yang sudah diedit. Keesokan harinya, pelaku mengulangi aksinya dengan modus dan nominal uang yang sama. Tetapi pemilik agen baru menyadari ia ditipu, sebab uang yang diklaim ditransfer oleh pelaku tidak pernah masuk ke rekeningnya. Penipuan ini menyebabkan korban rugi 2 juta rupiah. Setelah paginya datang lagi sekitar udah kasih bukti transfer, tapi uangnya nggak ada masuk. Tapi ada struk yang dikasih lihat. Ada kayaknya struk palsu. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, polisi dari unit Jatan Ras Polres Goa segera bertindak dan menangkap pelaku. Kepada petugas, pelaku mengaku telah mengedit bukti transfer menggunakan telepon genggamnya. Motif pelaku melakukan kejahatan adalah untuk membayar utang judi online dan berfoya-foya. Yang diperlihatkan kepada salah satu petugas BRI Link itu ternyata palsu yang diedit oleh pelaku. Yang kami dalami, motif dari pelaku menggunakan hasil kejahatannya yang pertama untuk membayar hutang judinya dan sisanya digunakan untuk foya-foya. Polisi menyita telepon genggam yang digunakan untuk mengedit bukti transfer serta sepeda motor pelaku sebagai barang bukti. Saat ini Ramli telah ditahan di Satreskrim Polres Goa untuk proses penyidikan lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Gara-gara lupa cabut kunci kontak, sepeda motor milik pegawai toko pakaian di Makassar dibawa kabur pencuri. Pelaku seorang diri beraksi dalam hitungan detik. Seorang pria berjalan sambil mengamati situasi di Jalan Tidung 10, Kecamatan Rapocini, Makassar. Rupanya ia mengincar sepeda motor yang sedang terparkir persis di depan toko pakaian. Dengan mudahnya pria ini membawa kabur sepeda motor karena pemiliknya lupa mencabut kunci kontak. Pemilik motor tergesa-gesa karena terlambat masuk kerja. Sepeda motor dibawa kabur ke arah Jalan Tamalate. Korban baru menyadari sepeda motornya hilang pada sore hari saat pulang kerja. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Rapocini. Oh, di sini, Pak? Iya. Dia lupa cabut kuncinya. Iya, lupa cabut kuncinya. Oh, baru terlambat juga tahu pas mau pulang tadi. Itu kejadian jam berapa? Ketahuan jam berapa? Kalau kejadian itu pas datang itu jam 10. Ketahuan bilang tidak motor itu jam 3:30. Sore ya? Iya. Korban berharap sepeda motornya bisa kembali, mengingat wajah pelaku terekam jelas dan telah viral di media sosial. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.